Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kegiatan video conference, di mana video conference ini dilaksanakan pada saat pembelajaran offline karena ada kegiatan libur mencegah antisipasi virus corona. Di SMP 2 Padang untuk kegiatan pembelajaran online-nya dilaksanakan dengan menggunakan video conference via Webex. Hari ini jam 9:30 akan dimulai kegiatan pembelajaran untuk anak kelas 7 dengan menggunakan online. Jadi anak-anak bisa memantau dari rumahnya masing-masing dengan menggunakan HP. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan sudut pada dua garis yang sejajar. Untuk anak-anak yang saat ini bisa bergabung dengan teman-temannya, atau hari ini yang tidak bisa bergabung bisa memantau lewat rekaman YouTube. Saya mulai dulu untuk kegiatan hubungan sudut dua garis yang sejajar. Ini saya share screen. Buka buku paket kalian, ini halaman 153. Jadi hubungan sudut-sudut pada dua garis yang sejajar itu contoh seperti ini. Ada dua garis yang berwarna hijau, yaitu garis K dan garis L. Itu dipotong oleh garis M sehingga membentuk beberapa macam bagian, ada 8 bagian, sehingga ada membentuk menjadi 8 sudut. Perhatikan contoh ini. Di sini ada dua garis yang sejajar, katakanlah garis yang atas dan garis bawah, dipotong oleh garis yang melintang, garis samping. Ini membentuk 8 bagian, yaitu bagian ke-1, bagian ke-2, bagian ke-3, bagian ke-4, bagian ke-5, bagian ke-6, bagian ke-7, dan bagian ke-8. Pada bagian ke-1, ini disebut dengan sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, dan sudut 8. Bagian-bagian ini ada yang memiliki sudut yang besarnya sama, ada yang memiliki sudut yang besarnya tidak sama. Sudut yang besarnya sama yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang memiliki hadapan yang sama. Contoh, sudut 1, ini sudut 1 menghadapnya ke arah atas. Ini sehadap dengan sudut ke-5. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 3 sehadap dengan sudut ke-7. Dan sudut ke-4 sehadap dengan sudut ke-8. Sudut yang besarnya sama, sudut yang sehadap itu memiliki besar yang sama. Contoh, misalkan sudut 1 ini adalah 60 derajat, maka sudut nomor 5 ini juga 60 derajat, sama besarnya. Sudut misalkan nomor 3, misalkan 25 derajat, maka sudut nomor 7 adalah juga 25 derajat. Jadi seperti itu, karena besarnya sama. Saya pakai. Jadi seperti itu. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Kalau ini saya bagi menjadi dua bagian. Ini bagian luar yang dibatasi dua garis ini saya katakan dalam. Sudut yang besarnya sama adalah sudut yang dalam berseberangan. Apa artinya nyebrang? Nyebrang itu artinya melintasi garis. Jadi dalam berseberangan contohnya adalah sudut 3 ini dalam berseberangan dengan sudut 5. Jadi besarnya mesti sama. Ini 3 dan 5 itu besarnya sama. Jadi contoh kalau misalkan sudut 3 besarnya 30, maka sudut nomor 5 juga 30. Jadi seperti itu. Sudut nomor 4 juga dalam berseberangan dengan sudut nomor 6. Misalkan sudut nomor 4 45 derajat, maka sudut nomor 6 juga 45 derajat. Jadi seperti itu, besarnya sama. Terus yang ketiga, sudut luar berseberangan. Ada dalam, ada luar. Kalau yang dalam itu seperti ini berarti luar itu berseberangan, berarti nyebrang. Berarti sudut nomor 1 luar berseberangan dengan sudut nomor 7. Ini besarnya mesti sama. Contoh, misalkan sudut nomor 1 adalah 15 derajat, berarti sudut nomor 7 juga 15 derajat. Sudut nomor 2, 22 derajat, berarti sudut nyebrangnya nomor 8 itu juga 22 derajat. Jadi seperti itu. Jadi nyebrang itu mesti besarnya sama. Yang keempat, sudut yang besarnya sama adalah sudut yang bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah sudut nomor 1. Ini bertolak belakang dengan sudut nomor 3. Cucu-cucuan, lihat cucuknya ini. Sudut 1 nyucuk ke sudut 3. Besarnya masih sama.
Contoh kalau sudut nomor 1 12 derajat, maka sudut nomor 3 12 derajat. Sudut 5 52 derajat, maka sudut nomor 7 juga 52 derajat. Jadi seperti itu. Itu namanya sudut berseberangan. Terus yang lanjutnya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, contoh sudut nomor 2 dengan sudut nomor 4. Kalau sudut nomor 2 misalnya 23, maka sudut 4 adalah 23 derajat. Sama. Sudut nomor 6 katakanlah 14 derajat, maka sudut nomor 8 juga 14 derajat. Jadi seperti itu. Itu sudut yang sama. Jadi misalkan kalau saya buat misalkan seperti ini. Sudut nomor 1 75 derajat. Berapakah sudut nomor 3? Sudut nomor 3 juga 75 derajat. Karena bertolak belakang. Berapakah sudut nomor 5? Nomor 5 juga 75 derajat. Kenapa? Karena sehadap. Nomor 7 juga 75 derajat. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan sudut nomor 5. Jadi seperti itu. Oke. Untuk materi sudut yang sama, kira-kira dipahami, Fania? Pak. Ya. Iya, Fania, ngomong. Ada yang sama, ada yang bingung? Ya ada, Pak. Iya, saya tanyakan kembali share screen-nya ya. Silakan Ya. kalian tanya. Aku udah lihat sih, Pak. Nah, ini. Kelihatan kan? Mana, Pak? Share screen-nya Oh, iya. ya. Oke, ada yang ditanyakan, mana yang bingung? Ih, ngeri nih. Rono. Oh, anu sampai muka belakang. Yang tidak kelas 7, tolong mic-nya dimatikan dulu. Kecuali Fania boleh tanya. Yang kelas 7 boleh tanya. Halo Fania? Halo Fania? Halo? Ya, Oke, ada yang ditanyakan? Untuk yang sudut yang besarnya sama? nggak ada, Pak. Paham? Waduh. Paham ya? Nanti ada rekamannya, nanti bisa diulang kok. Oke. Jadi intinya sudut yang besarnya sama itu pertama yang hadapnya podo. Sudut 1 dan sudut 5 besarnya sama. Sudut 4 dan sudut 8 itu mesti besarnya sama. Sudut 2 dan sudut 6 besarnya sama. Sudut 3 dan sudut ke-7 itu mesti besarnya sama. Yang kedua, sudut yang dalam berseberangan, intinya nyebrang itu berarti melatih garis. Contohnya sudut 4 dan sudut 6. Ini mesti sama besarnya. Sudut 3 dan sudut 5. Sudut 1 dengan sudut 7. Sudut 2 dan sudut 8. Paham sampai sini, Fania? Paham ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Fania Samud. Fania dimatikan dulu mic-nya. Oke, nanti kalau mau tanya aja dilanjut. Oke, saya lanjutkan lagi untuk sudut yang tidak besarnya yang tidak sama. Yang pertama, sudut sepihak. Video conference kararare. Sudut sepihak itu sudut yang kalau ditambahkan itu jumlahnya harus 180. Contoh, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak itu contohnya sudut 4 dan sudut 5. Ini kalau ditambahkan harus 180. Contoh, misalkan sudut keempat 40 derajat, maka sudut kelima berapa? Sudut kelima adalah 140. Kenapa? Kalau ditambahkan harus 180.
Sudut nomor 3 misalkan 30, maka sudut nomor 6 adalah 150. Misalkan seperti itu. Jadi kalau ditambahkan harus 180. Jadi seperti itu. Untuk sudut luar sepihak, ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Sudut luar sepihak itu sudut 1 dan sudut 8. Jadi sudut 1 dan sudut 8. Kalau ditambahkan harus 180. Misalkan kalau ini 10 derajat, maka sudut nomor 8 harus 170. Sudut nomor 2 misalkan 20 derajat, maka sudut nomor 7 adalah 160. Jadi seperti itu. Intinya kalau ditambahkan harus 180. Yang ketiga, sudut yang besarnya tidak sama adalah sudut berpelurus. Contoh, sudut 1 berpelurus dengan sudut 2, melengkung seperti busur. Jadi seperti busur gini. Jadi kalau sudut 1 10 derajat, otomatis sudut nomor 2 adalah 170. Kenapa? Kalau ditambahkan harus 180. Jadi seperti itu. Untuk sudut, misalkan sudut nomor 1 40 derajat, maka sudut nomor 4 adalah 140 derajat. Sehingga kalau ditambahkan harus 180. Jadi seperti itu. Jadi berpelurus seperti kemarin busur seperti itu. Enggak bersyukur Ya bersyukur. Oke. Terus coba untuk Amin. ada yang ditanyakan untuk Fania dan teman-temannya? Terus melu aku. Paham? Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk materi mengerjakan soalnya. Nanti bisa dicek di YouTube-nya langsung nanti cara pengerjaannya dan cara mengerjakannya. Untuk materinya, untuk soal-soalnya seperti ini. Nah, tentukan nilai X. Tentukan nilai X. Kamu harus tahu bahwa 3X ini, 3X dengan 60, ini kan tidak ada hubungannya. Tapi 3X ada hubungannya dengan sini. Jadi saya kasih tanda. Saya kasih kotaan. Nah, jadi 3X ini sama dengan yang saya kotak ini, karena sehadap. Nah, yang kotaan dengan 60 derajat ini adalah berpelurus. Berarti kalau gitu, karena sehadap, berarti ini 3X, maka ini juga 3X. Teh Bu Agustina mari. Teh Bu Agustina. Ndi anu nih? Ya wes, 3X. Sehingga karena berpelurus maka 3X ditambah 60 derajat, karena berpelurus maka harus sama dengan 180. Maka 3X sama dengan 180 dikurangi 60. 3X sama dengan, Bagustina, hei, kenaikan pangkatnya ben aku. Kenaikan pangkatnya lembaran. 3X sama dengan 120. Maka X sama dengan 40. 120 dibagi 3. Maka X sama dengan 40 derajat. Jadi seperti itu. Nah, itu cara nomor 1. Untuk cara nomor 2, kamu harus ingat bahwa 2X plus 10 dengan 70 ini sehadap. Kalau sehadap berarti besarnya sama. Berarti kalau besarnya sama seperti ini pengerjaannya. 2X ditambah 10 sama dengan 70. Berarti 2X sama dengan 70. 10-nya ini saya pindah ke kanan. Berarti menjadi berkurang. 2X sama dengan 60. Berarti maka X sama dengan 60 dibagi 2. X-nya sama dengan 30 derajat. Jadi seperti itu. Itu yang nomor 2. Satu. 14 12. Jadi loro. Sing kenaikan pangkat. Lah yo iki. Ya sing kedan kene wis sing kok anu. Iki sing anyar 3B tapi Ya. Ya wis.
Sik, mari gini ya. Dan ada dili ya. Aku tak aneh sih. Oke, untuk soal yang nomor 2A. 120 dengan 4x plus 40 lo ngadepe sama. Berarti ini sehadap. Kalau sehadap berarti besarnya sama. 120 sama dengan 4x plus 40. Berarti kalau gitu 120 40-nya ini plus saya pindahkan maka jadi min. Berarti 120 dikurangi 40 jawabannya 80 sama dengan 4x. Maka x-nya 8 x-nya sama dengan 80 dibagi 4. Maka x-nya sama dengan 80 bagi 4 20. Jadi seperti itu. Untuk 2B, soal 2B. Soal 3A. Ini soal 3A. Mana soalnya nih? Soal 3A. 3x plus 60 dan 120 ini nyebrang dalam berseberangan, besarnya sudutnya selalu sama. Berarti 3x plus 60 itu sama dengan 120. Berarti 3x sama dengan 120 dikurangi 60. Berarti 3x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 dibagi 3. Maka x sama dengan 20. 3B. Soal 3B, contohnya seperti ini. 3x, lo ini juga nyebrang, berarti besarnya sama. Berarti 3x plus 15 sama dengan 75. Berarti 3x sama dengan 75. 15-nya ini saya pindah jadi min. Berarti 3x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 dibagi 3. Maka x sama dengan 20. Jadi seperti itu. Terus soal yang keempat. Soal nomor 4. Lo ini di sini, lo nyebrang ini, tapi berada di luar, namanya luar berseberangan, besarnya sama. Berarti pengerjaannya adalah 5x sama dengan 40. Maka x sama dengan 40 dibagi 5. Maka x sama dengan 8. Jadi seperti itu. 4B. 4B seperti ini. Lo ini 130, ini 7x plus 25. Lo berada di luar, tapi karena nyebrang, berarti luar berseberangan, besarnya sama. 7 plus 25. Saya pindahkan 25-nya, kalau plus dipindah maka jadi min, sama dengan 7x. Maka 105 sama dengan 7x. Berarti x-nya sama dengan 105 dibagi 7 sama dengan 15. Jadi seperti itu.
Jadi seperti itu anak-anak. Oke, Fania, paham? Halo Fania? Paham ya? Jadi nanti tugas kalian nanti adalah membuat soal, bebas soalnya, tapi modelnya seperti ini. Angkanya bebas, hurufnya bebas, pokok modelnya seperti ini, digambar, nanti difotokan, terus dikirim ke Google Form. Google Formnya bagaimana? Ini bebas nak, contohnya, ini contoh kan? Kalian bebas mengerjakannya. Buat masing-masing anak 10 soal, nanti difotokan. Caranya ke Google Formnya seperti ini nanti. Jangan kau ngomong. Pak, ya apa nasi aku, Pak? Gak apa-apa, nanti aja belajar nanti dari YouTube. Terus ini cara uploadnya nanti saya tunjukkan. Jadi seperti ini nanti ya anak-anak ya. Tugasnya nanti saya kirim. Kalian mengisi nama lengkap, misalkan Agam atau Fania. Kelas 7B. Ini nanti klik tambahkan file. Nah ini nanti kalian pilih file. Jadi kalian buat soal sendiri, dijawab-jawab sendiri, terus difoto, nanti fotonya dikirim ke saya lewat ini caranya. Jadi sekali lagi saya ulangi, nanti kalian akan mengisi seperti ini, diklik linknya, tek, akan muncul seperti ini, isi nama lengkap, kelas, terus tambahkan file. Ini pilih file foto kalian, jawaban kalian dan dari foto. Misalkan ini fotonya, lalu open, baru nanti upload. Sudah wis, kalau sudah selesai upload, langsung kirim, selesai tugas kalian. Paham ya? Halo Fania, paham? Iya Pak. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri untuk sesinya? Pak, Ya. Google Form itu ada di mana, Pak? Nanti linknya saya berikan. Saya berikan hari ini sudah linknya. Tak taruh di grup WA ya. Ya. Ini link tugas Google Formnya. Wih, Pak Salib ngirim. Pak Salib ngirim. Ngirim apa? Wih, ayolah kok. Sudah ya, jelas ya. Loh, ono, oh iki. Jadi seperti itu. Tugasnya buatlah soal dan jawabannya dikerjakan di buku atau di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke link pengumpulan tugas. Jelas ya? Pak Sohib le. Oh, durung gawe men paling. Jelas ya? Men mari gawe jawaban. Oke, kalau sudah paham, ini saya matikan bentar lagi, tak kasih link YouTube-nya. Share screen-nya saya off-kan. Iya Pak, sudah paham. Oke, bagus. Oke, saya matikan. Terima kasih, selamat bekerja, selamat